kepada pemirsa bahwa ketika ada orang di YouTube yang bicara punya pandangan itu jangan ditelan mentah-mentah begitu aja. Perlu diklarifikasi, perlu diklarifikasi dan bagaimana dalil dari Quran, hadis atau dari fatwa ulama yang jelas-jelas harus ada rujukan kitab gitu. Dan kita juga harus paham juga Pak Gi, ustadznya ini siapa, latar belakangnya apa. Iya, jangan sembarangan. Pendidikannya apa dan keilmuannya seperti apa itu kan perlu kita harus tahu. Dia bersanad nggak sampai Rasulullah? Iya, bersanadnya sanad sampai Rasulullah atau tidak? Ucapan atau pendapat pandangan daripada seorang ustadz yang mengatakan bahwa wanita yang sedang haid itu boleh dan sah ibadah puasa di bulan Ramadan, saya bisa pastikan bahwa pendapat itu adalah pendapat yang keliru, pendapat yang salah, pendapat yang tidak berdalil, yang tidak punya rujukan. Dan menyesatkan. Dan menyesatkan kepada umat. Dan tidak ada seorang pun ulama dari mazhab manapun yang sependapat dengan ustadz itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema. Ini adalah tema permintaan khusus dari masyarakat, yaitu tentang tema hukum puasa bagi wanita yang sedang haid. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh marjuh kita yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi. Alhamdulillah. Wajah Andre ini mudah-mudahan sehat terus ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita ada permintaan dari masyarakat ya tentang tema hukum puasa bagi wanita yang sedang haid pagi. Tapi sebelum ini kita bahas lebih lanjut, silakan Pak Kiai menyapa dulu pada pemirsa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Pak Andre yang saya hormati dan pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukurillah pada kali ini, episode kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat online ya dalam dakwah Islamiyah metode tanya jawab yang biasanya kita angkat dari buku yang saya tulis sendiri, yakni Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Namun kadang-kadang ya ketika ada hal yang mendesak untuk supaya segera ada jawaban dari masyarakat, dari pertanyaan masyarakat, sementara di buku Umat Bertanya Ulama Menjawab belum dibahas, sehingga kita bahas walaupun misalnya tidak terdapat dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab. Nah insyaallah pada episode kali ini kita akan membahas suatu tema yang menurut saya penting tentang masalah ya hukum ya puasa bagi wanita yang sedang haid. Karena ada ya ustadz yang nyeleneh, ada ustadz yang pandangannya rupanya tidak ya sesuai dengan fatwa-fatwa para ulama ikutan kita, sehingga perlu kita bahas, perlu kita kemukakan dengan jelas bagaimana sebenarnya ya hukum puasa bagi wanita yang sedang haid tersebut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Jandre yang saya hormati, kita juga mendoakan mudah-mudahan pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan putra-putrinya khususnya yang mondok di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang ada di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, ya, Indonesia tentunya. Mudah-mudahan putra-putrinya pada sehat walafiat dan mudah-mudahan juga mereka sukses dalam belajarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Andre, kita langsung saja kepada permasalahan
yang perlu kita bahas. Silahkan Pak Andre dibacakan pertanyaannya, apa yang tertera dari masalah yang kita akan bahas pada hari ini. Baik bagi. Ya pemirsa, kita hari ini akan membahas satu tema, yaitu permintaan dari masyarakat yang memang harus segera disampaikan. Tema kita adalah hukum puasa bagi wanita yang sedang haid. Pertanyaannya, ada seorang ustadz yang berkata bahwa seorang wanita yang sedang haid boleh dan sah berpuasa. Apakah pendapat ustadz tersebut benar atau tidak? Dan apakah ada ulama yang berpandangan sama dengan ustadz tersebut? Begitu bagi pertanyaan. Silakan bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan pertanyaan, apakah wanita yang sedang haid ini sah boleh berpuasa? Karena ada pandangan dari seorang ustadz katanya, bahkan di video kita lihat bahwa sekarang ini ada ustadz yang pandangannya bisa dikatakan nyeleneh tadi ya, bahwa katanya wanita yang sedang haid itu boleh dan sah puasanya. Sehingga timbul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat ini, ini benar enggak fatwanya Pak Ustadz ini, ya ada rujukannya enggak, dan apakah ada ulama yang lain yang punya pandangan seperti itu? Nah ini yang perlu mungkin kita bahas. Jawabannya Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas jawabannya adalah bahwa wanita yang sedang haid adalah tidak sah puasanya, dan ini pendapat ini jelas berbeda dengan pendapat para ulama yang betul-betul dia ahli di bidang ya tentunya tafakuh fiddin ya, artinya menyalahi pendapat-pendapat para ulama kita, ikutan kita. Nah untuk supaya lebih jelasnya, di dalam sebuah kitab fikih yang diberi nama At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghoyah wa Takrib. Kitab ini asalnya adalah Al-Ghoyah wa Takrib yang dikarang oleh Imam Abu Syuja Al-Asfahani. Kemudian Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh seorang ulama dan sarjana muslim yang bernama Syekh Dr. Mustafa Daibul Bugo ini. Rupanya kitab Al-Ghoyah wa Takrib yang ketika menjelaskan dalil-dalilnya itu tidak disertai dengan hadis-hadisnya, oleh Syekh Dr. Mustafa Daibul Bugo ini kemudian diberikan uraian atau penjelasan mengenai hadis-hadisnya. Ya, ini saya kira bagus sekali dan untuk menepis juga kepada pandangan sementara orang bahwa ulama-ulama yang mengarang kitab fikih itu hanya hasil ya ijtihad saja, tidak berdasarkan Quran atau hadis dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata banyak rujukan-rujukannya dari selain ayat Al-Quran juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah diantaranya yang berkenaan dengan masalah haramnya berpuasa bagi wanita yang sedang haid. Di dalam buku At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghoyah wa Takrib karya Dr. Mustafa Daibul Bugo halaman 38 disebutkan bahwa wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya'a, dan haram ya bagi orang atau perempuan yang sedang haid dan sedang nifas samaniyatu asya'a, 8 macam. 8 perkara ini diharamkan untuk dilakukan. As-sholatu yang pertama sholat, was-saumu dan yang kedua puasa. Ya, jadi yang kedua adalah berpuasa, ini termasuk yang diharamkan untuk dilakukannya. Nah, ketika membahas apa dalilnya bahwa puasa bagi yang haid ini diharamkan, tidak dibolehkan, pengarang kitab At-Tazhib ini mengutip atau mengumumkan ya sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah perempuan atau wanita ini berkata, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Artinya, bukankah perempuan itu, seorang wanita itu apabila dia haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa, ya. Ini menjelaskan bahwa hadis ini bahwa ketika seorang wanita sedang haid, ya, diharamkan untuk melakukan sholat, juga diharamkan pula untuk melakukan ibadah puasa. Cuman di dalam keterangan di sini, wa taqdil haid wa nufasa as-sauma wala taqdis sholata. Perempuan atau wanita haid dan yang nifas tadi wajib mengkodok puasanya dan tidak wajib mengkodok sholatnya. Jadi intinya menurut keterangan dalam kitab At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib, berdasarkan hadis sahih yang tidak diragukan lagi kesahihannya, yakni riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa wanita yang sedang haid itu dilarang atau diharamkan untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana menurut keterangan daripada mazhab ya ulama yang mujtahid, yang 4 orang yang sangat terkenal, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini ada sebuah kitab yang cukup tebal, bahkan semuanya 5 jilid, Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, namanya kitab Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah. Jadi kitab fikih sesuai dengan mazhab yang 4. Di dalam kitab Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah, ya, yang dikarang oleh seorang ulama dari Mesir yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, beliau berkata pada jilid 1 halaman 575 dengan tema Shaumul Haidi wan Nufasai, puasanya wanita yang sedang haid dan sedang nifas. Di sini dijelaskan bahwa idza hadatil mar'atu sha'imat aw nafasat wajaba 'alaihimal fitru wa harumas siyamu walau somat fasomuha batilun wa 'alaihal qada'u. Artinya, apabila seorang wanita yang sedang puasa itu haid atau nifas, maka wajib alaiha atasnya al-fitru, berbuka dari puasanya, wa harumas siyam, dan haram melakukan ibadah puasa. Walau somat, dan jika dia terus aja puasa, fasomuha batilun, maka puasanya itu dipandang batal, tidak sah. Wa 'alaihal qada'u, dan wajib atasnya untuk mengkodoknya. Ini ada di dalam kitab Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah, fikih menurut mazhab yang 4, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kemudian selanjutnya, untuk lebih melengkapi lagi, saya punya kitab yang namanya Rahmatul Ummah Ikhtilafil A'immah. Kalau bahasa Indonesianya, rahmat bagi umat Islam dalam perbedaan beberapa tokoh, beberapa imam dalam pendapatnya. Ini dalam kitab Rahmatul Ummah Ikhtilafil A'immah juga telah dijelaskan bahwa wattafaqal a'immatul arba'atu ala annahu yutahattamu shaumuhu ala kulli muslimin baligin akilin tahirin muqimin qadirin ala shaum. Artinya telah sepakat imam-imam yang 4, maksudnya yang 4 itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ala annahu yutahattamu shaumuhu, bahwasanya diwajibkan ya untuk berpuasa di bulan Ramadan ala kulli muslimin, atas setiap umat Islam, baligin yang sudah balik, akilin yang berakal, tohirin yang suci, ya, mukimin yang mukim artinya sedang tidak bepergian jauh, qadirin yang mampu, ala suami atas puasa. Kemudian beliau melanjutkan, ini pengarangnya Syekh Abu Abdillah Sadruddin Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Husain Ad-Dimashqi, ya, seorang ulama dari Damaskus, Suriah.
Kemudian beliau melanjutkan wa ala annal haidha wan nufasaa yahrumu alaihima fi'luhu. Dan atas wanita yang sedang haid atau sedang nifas haram atas keduanya fi'luhu melakukannya. Maksudnya melakukan puasa. Bal lau fa'alatahu lam yasiha. Bahkan seandainya kedua orang ini yakni wanita yang sedang haid dan yang sedang nifas dia kekeh melakukannya puasa, lam yasiha, itu dipandang tidak sah puasanya, wa yalzamuhuma qada'uhu, dan wajib kepada keduanya untuk mengkodoknya puasa yang tadi ya katakan dilakukannya itu padahal puasanya jelas tidak sah. Jadi menurut kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah sama dengan kitab Al-Fiqhu alal Mazahibil Arba'ah, bahwa kalau sudah ittafaqo al-a'immatul arba'ah berarti sudah sepakat bulat bahwa semua mujtahid yang 4 tadi berpandangan bahwa yang namanya wanita sedang haid itu haram hukumnya berpuasa. Berpandangan sama ya? Berpandangan sama, sehingga kalau memaksakan dia ingin puasa aja, ya tetap dipandang ya batal puasanya dan wajib untuk mengkodoknya. Yeah. Nah kemudian sebagai mungkin tambahan Pak Andre, kadang-kadang di masyarakat juga suka ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya seorang wanita yang katakanlah ketika malamnya dia niat puasa, kemudian kira-kira menjelang zuhur datang haid. Itu kan ketika malamnya sahur biasa, karena kan mungkin nggak menyangka datang haid gitu, mau sahur aja. Tiba-tiba misalnya menjelang waktu zuhur tiba itu dia datang haid, ya. Ini bagaimana sikap si orang perempuan tadi? Apakah dilanjutin puasanya atau harus membatalkan puasanya? Nah untuk supaya lebih jelasnya, di dalam sebuah kitab fikih yang diberi nama At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghoyah wa Takrib. Kitab ini asalnya adalah Al-Ghoyah wa Takrib yang dikarang oleh Imam Abu Syuja Al-Asfahani. Kemudian Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh seorang ulama dan sarjana muslim yang bernama Syekh Dr. Mustafa dari Bulubugo ini, rupanya kitab Al-Ghoyah wa Takrib yang ketika menjelaskan dalil-dalilnya itu tidak disertai dengan hadis-hadisnya, oleh Syekh Dr. Mustafa dari Bulubugo ini kemudian diberikan uraian atau penjelasan mengenai hadis-hadisnya. Ya. Ini saya kira bagus sekali dan untuk menepis juga kepada pandangan sementara orang bahwa ulama-ulama yang mengarang kitab fikih itu hanya hasil ya ijtihad saja, tidak berdasarkan Quran atau hadis dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata banyak rujukan-rujukannya dari selain ayat Al-Quran juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah diantaranya yang berkenaan dengan masalah haramnya berpuasa bagi wanita yang sedang haid. Di dalam buku At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghoyah wa Takrib karya Dr. Mustafa di Bulubugo halaman 38 disebutkan bahwa wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya'a, dan haram ya bagi orang atau perempuan yang sedang haid dan sedang nifas samaniyatu asya'a, 8 macam. 8 perkara ini diharamkan untuk dilakukan. As-sholatu yang pertama sholat, was-saumu dan yang kedua puasa. Ya, jadi yang kedua adalah berpuasa, ini termasuk yang diharamkan untuk dilakukan. Nah, ketika membahas apa dalilnya bahwa puasa bagi yang haid ini diharamkan, tidak dibolehkan, pengarang kitab At-Tazhib ini mengutip atau mengumumkan ya sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah perempuan atau wanita ini berkata, alaisa
idza hadat lam tusalli wa lam tasum, artinya bukankah perempuan itu, seorang wanita itu apabila dia haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa, ya. Ini menjelaskan bahwa hadis ini bahwa ketika seorang wanita sedang haid, ya, diharamkan untuk melakukan sholat, juga diharamkan pula untuk melakukan ibadah puasa. Cuman di dalam keterangan di sini wa taqdil haid wa nufasa as-sauma wa la taqdis sholata. Perempuan atau wanita haid dan yang nifas tadi wajib mengkodok puasanya dan tidak wajib mengkodok sholatnya. Jadi intinya menurut keterangan dalam kitab At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib, berdasarkan hadis sahih yang tidak diragukan lagi kesahihannya, yakni riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa wanita yang sedang haid itu dilarang atau diharamkan untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi bagaimana menurut keterangan daripada mazhab ya ulama yang mujtahid yang 4 orang yang sangat terkenal, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini ada sebuah kitab yang cukup tebal, bahkan semuanya 5 jilid, Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, namanya kitab Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah. Jadi kitab fikih sesuai dengan mazhab yang 4. Di dalam kitab Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah, ya, yang dikarang oleh seorang ulama dari Mesir yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, beliau berkata pada jilid 1 halaman 575 dengan tema Shaumul Haidi wan Nufasai, puasanya wanita yang sedang haid dan sedang nifas. Di sini dijelaskan bahwa idza hadatil mar'atu shaimat aw nafasat wajaba 'alaihimal fitru wa halumas siyamu walau shamat fa shaumuha batilun wa 'alaihal qada'u. Artinya, apabila seorang wanita yang sedang puasa itu haid atau nifas, maka wajib alaiha atasnya al-fitru berbuka dari puasanya. Wa harumas siyam, dan haram melakukan ibadah puasa. Walau somat, dan jika dia terus aja puasa, wa shaumuha batilun, maka puasanya itu dipandang batal, tidak sah. Wa alaihal qada'u, dan wajib atasnya untuk mengkodoknya. Ini ada di dalam kitab Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah, fikih menurut mazhab yang 4, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kemudian selanjutnya untuk lebih melengkapi lagi, saya punya kitab yang namanya Rahmatul Ummah Ikhtilafil A'immah. Kalau bahasa Indonesianya rahmat bagi umat Islam dalam perbedaan beberapa tokoh, beberapa imam dalam pendapatnya. Ini dalam kitab Rahmatul Ummah Ikhtilafil A'immah juga telah dijelaskan bahwa wattafaqal a'immatul arba'atu ala annahu yutahattamu shaumuhu ala kulli muslimin baligin akilin tahirin muqimin qadirin ala shaum. Artinya telah sepakat imam-imam yang 4, maksudnya yang 4 itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ala annahu yutahattamu shaumuhu, bahwasanya diwajibkan ya untuk berpuasa di bulan Ramadan ala kulli muslimin, atas setiap umat Islam, baligin yang sudah balig, akilin yang berakal, tohirin yang suci, ya, mukimin yang mukim artinya sedang tidak bepergian jauh, qadirin yang mampu, ala shaumi atas puasa. Kemudian beliau melanjutkan, ini pengarangnya Syekh Abu Abdullah Sadruddin Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Husain Ad-Dimashqi, ya, seorang ulama dari Damaskus, Suriah. Kemudian beliau melanjutkan wa ala annal haidha wan nufasaa yahrumu alaihi ma fi'luhu, dan atas wanita yang sedang haid atau sedang nifas haram
atas keduanya fi'luhu melakukannya, maksudnya melakukan puasa. Bal lau fa'alatahu lam yasiha. Bahkan seandainya kedua orang ini, yakni wanita yang sedang haid dan yang sedang nifas, dia kekeh melakukannya puasa, lam yasiha, itu dipandang tidak sah puasanya, wa yalzamuhuma qada'uhu, dan wajib kepada keduanya untuk mengkodoknya puasa yang tadi ya katakan dilakukannya itu, padahal puasanya jelas tidak sah. Jadi menurut kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, sama dengan kitab Al-Fiqhu alal Mazahibil Arba'ah, bahwa kalau sudah ittafaqo al-a'immatul arba'ah berarti sudah sepakat bulat bahwa semua mujtahid yang 4 tadi berpandangan bahwa yang namanya wanita sedang haid itu haram hukumnya berpuasa. Berpandangan sama ya. Berpandangan sama, sehingga kalau memaksakan dia ingin puasa aja, ya tetap dipandang ya batal puasanya dan wajib untuk mengkodoknya. Yeah. Nah kemudian sebagai mungkin tambahan Pak Andre, kadang-kadang di masyarakat juga suka ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya seorang wanita yang katakanlah ketika malamnya dia niat puasa, kemudian kira-kira menjelang zuhur datang haid. Itu kan ketika malamnya sahur biasa, karena kan mungkin nggak menyangka datang haid gitu ya. Haid gitu, mau sahur aja. Tiba-tiba misalnya menjelang waktu zuhur tiba itu dia datang haid. Ya, ini bagaimana sikap si orang perempuan tadi? Apakah dilanjutin puasanya atau harus membatalkan puasanya? Nah di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, beliau mengatakan begini: Al-haid wan nifas fa inna kullan minhuma udhrun yamna'u min sihhati shaum. Haid dan nifas itu adalah kedua-duanya merupakan uzur atau halangan yang dapat mencegah dari sahnya ibadah puasa. Fa idza tara'a 'alal mar'ati as-sha'imah haidun aw nifasun fi juz'in minan nahar batala siyamuha wa wajaba 'alaiha qada'u dzalikal yaum. Artinya, maka apabila seorang perempuan yang sedang puasa itu tiba-tiba kedatangan haid atau nifas fi juz'in minan nahar, pada sebagian dari siang, ya katakanlah misalnya tadi seperti mau waktu zuhur tiba, langsung misalnya datanglah haidnya, ya tiba haidnya misalnya, maka di sini dikatakan batala siyamuha, maka batal puasanya, wa wajaba 'alaiha qada'u dzalikal yaum, dan wajib kepada si perempuan tadi, kepada wanita tadi untuk mengqada hari itu. Ya, tentu mengqadanya ya 1 hari ya, tidak misalnya setengah hari. Mentang-mentang misalnya keluar haidnya sudah mau zuhur, ya kayaknya nanti ya bisa setengah hari aja mengqada. Atau dihitung berapa jam gitu. Jadi tetap ya harus 1 hari penuh. Ketika misalnya di tengah jalan sedang puasa keluar, nah dia wajib membatalkan dan kemudian dia nanti mengqada ya setelah tentunya ya selesai bulan Ramadan ini. Jadi sebagai khulasah kesimpulannya Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ucapan atau pendapat pandangan daripada seorang ustadz yang mengatakan bahwa wanita yang sedang haid itu boleh dan sah ibadah puasa di bulan Ramadan, saya bisa pastikan bahwa pendapat itu adalah pendapat yang keliru, pendapat yang salah, pendapat yang tidak berdalil, yang tidak punya rujukan, dan menyesatkan kepada umat. Dan tidak ada seorang pun ulama dari mazhab manapun yang sependapat dengan ustadz itu. Ustadz itu ya? Ya, karena kalau sudah ittafaqo ini sudah ada kesepakatan ulama, berarti tentang tidak bolehnya puasa bagi wanita yang sedang haid, ya berarti pendapat itu betul-betul nyeleneh yang tidak bisa kita ikuti. Atau pendapatnya mungkin pendapat sendiri kali Pak? Pendapat sendiri, tidak ada dalilnya, tidak ada rujukannya, tidak punya dasar yang ya rujukannya yang jelas. Nah oleh karena itu kita tidak boleh mengikuti ya fatwa atau pendapat
ustadz tersebut ya, karena bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana perempuan yang sedang haid tidak dibolehkan sholat dan ibadah puasa. Ya, baik. Itu mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dengan rujukan-rujukan kitab yang sangat muktabar ini, mudah-mudahan pemirsa menjadi tercerahkan. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, ini yang sudah dijelaskan oleh murabbi kita, karena ini posisi kita masih puasa ya Bagi. Ya barangkali dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut dan diikutin, nah ini yang harus segera dipahami ya. Sehingga intinya apa yang disampaikan oleh murabbi kita itu adalah tidak benar. Jadi benar, jadi nanti yang sudah terlanjur mengikuti ya sebaiknya nanti dikodok ya. Dikodok pada hari-hari yang lain. Mungkin perlu diperingatkan juga kepada pemirsa bahwa ketika ada orang di YouTube yang bicara punya pandangan itu jangan ditelan mentah-mentah begitu aja. Perlu diklarifikasi, diklarifikasi dan bagaimana dalil dari Quran, hadis atau dari fatwa ulama yang jelas-jelas harus ada rujukan kitabnya. Itu barangkali perlu diingatkan. Dan kita juga harus paham juga Pak, ustadznya ini siapa, latar belakangnya apa. Jangan sembarangan. Pendidikannya apa dan keilmuannya seperti apa, itu kan perlu kita harus tahu. Jangan bersanad nggak sampai Rasulullah. Ya, bersanadnya sanad sampai Rasulullah atau tidak kan itu ya, subhanallah. Baik. Subhanallah ya. Baik pemirsa, saya kira itu kajian kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa tercerahkan dengan ilmu yang disampaikan oleh murabbi kita. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.